Petugas keamanan bandara tiba-tiba ketakutan saat ia melihat di mesin X-ray ada sebuah bom besar tersembunyi di dalam koper. Namun ia tidak melaporkannya karena di earphone terdengar suara penjahat. Ancaman itu mengatakan kalau ia melapor maka pacarnya akan dibunuh. Namun Mate tidak menyerah. Ia meletakkan ponselnya di bawah meja dan diam-diam menelpon polisi. Tapi begitu sambungan terhubung, penjahat langsung menyuruhnya memutuskan panggilan. Tapi ia tetap tidak menyerah. Ia menyalakan smartwatch di tangannya, seolah-olah sedang berbicara dengan penjahat. Padahal sebenarnya ia mengubah suaranya menjadi teks dan mengirimkannya ke sepupunya. Dan kemudian Mate sadar bahwa penjahat sudah meretas sistem CCTV bandara. Semua gerak-geriknya sedang diawasi. Penjahat memperingatkan agar wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Tiba-tiba ada pengumuman di bandara, dan suara yang sama juga terdengar di earphone. Itu berarti penjahat berada di dalam bandara. Untuk menangkapnya, Mate berpura-pura mengikuti perintahnya. Penjahat berkata, 10 menit lagi rekannya akan datang membawa koper lain, dan Mate harus meloloskannya. Mate mendengar suara bayi menangis di sekitar penjahat. Juga suara seseorang sedang mengunyah. Ia menghentikan conveyor belt dan mendengarkan lebih seksama. Suara tangisan bayi terdengar dari dekat, dan laju kunyahan orang di bar juga sama dengan yang terdengar di earphone. Mate menuliskan informasi penjahat di tiket dengan pena tak terlihat yang hanya bisa terbaca dengan cahaya ultraviolet. Polisi itu mengerti dan pergi ke ruang kontrol. Mate mengira keadaan akan berubah. Sebenarnya penjahat sudah mendekati polisi secara diam-diam, berpura-pura bertabrakan, lalu pergi. 1 menit kemudian polisi itu roboh karena serangan jantung dan meninggal. Penjahat mengambil tiket itu dan berjalan pergi dengan wajah tenang. Mate kini tidak punya pilihan lain. Tak lama, rekannya yang bertopi merah datang dengan koper. Saat dipindai, sistem menunjukkan tingkat bahaya 99%. Bom sebesar itu membuat Mate terkejut. Pria bertopi merah hampir saja lolos dengan koper. Tapi Mate menghentikannya dan mengingat namanya dari tiket. Mate dilanda dilema. Kalau ia melapor, pacarnya akan mati. Tapi kalau ia diam, 250 penumpang akan mati. Ia merasa mual dan pergi ke toilet. Saat itu penjahat muncul. Ia berkata begitu pesawat lepas landas, semuanya akan selesai. Ia menjelaskan bahwa di dalam koper bukan bom biasa, melainkan senjata biologis berbahaya dari Rusia. Tiba-tiba tim polisi datang dan melakukan pemeriksaan acak barang bawaan. Mate segera menuliskan nama rekannya si topi merah ke dalam daftar. Hasilnya pria itu langsung tertangkap. Penjahat panik dan bertanya bagaimana semua itu bisa terjadi. Mate segera melepas earphone dan berlari mencari pacarnya. Tapi tiba-tiba sebuah titik laser sniper mengarah ke tubuhnya. Terpaksa ia kembali memakai earphone dan menjadi boneka penjahat lagi. Di kamar mandi, penjahat memukulnya. Penjahat malah menyalakan remote yang mengaktifkan kotak itu. Gas mematikan akan dilepaskan dalam 10 menit. Mate terpaksa bekerja sama. Ia berlari ke ruang kontrol untuk menghentikan kotak itu. Penjahat memerintahkan agar ia membunuh seorang pejabat. Lalu si topi merah mengambil pena dan menusuk pejabat itu sampai mati. Mate terkejut melihat di telinganya juga ada earphone